Dalam proses sidang yang tengah berlangsung, 4 eks kuasa hukum pasangan Losari diharuskan untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan menghadirkan 3 orang saksi, yakni 2 orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong. Namun ironisnya, kuasa hukum pasangan Losari, Urbanus Mamu, Iqbal Muhyiddin dan Louri Da Costa mengklaim, 3 saksi yang dihadirkan penggugat di hadapan Majelis Hakim dalam sidang, dinilai tidak mampu membuktikan materi gugatan dugaan wan prestasi tersebut. Saksi pertama yang dihadirkan penggugat, berbicara soal bantuan untuk keluarga, yang salah satu anggota keluarga bermasalah dengan kasus politik uang. Dari pandangan hukum, keterangan saksi pertama ini sangat jauh dari pokok materi gugatan. Sebab materi gugatan berbicara soal wan prestasi atau ingkar janji. Sedangkan saksi ini berbicara soal penyerahan bantuan. Kemudian saksi yang kedua, berbicara bahwa dia ada saat kesepakatan tidak tertulis. Akan tetapi saksi kedua ini, ternyata tidak berada saat yang dibilang oleh penggugat, terjadi perjanjian secara lisan. Selanjutnya, saat sidang pada Selasa, 9 Juni 2026, penggugat menghadirkan saksi ahli. Hanya saja saksi ahli yang dihadirkan, lebih banyak berbicara tentang profesi advokat. Bukan membuat terang materi gugatan soal nilai perjanjian melalui lisan atau tulisan. Untuk yang lalu itu, penggugat menghadirkan 2 saksi. Saksi pertama itu dia berbicara tentang bantuan untuk keluarga yang bermasalah money politik. Nah, terus saksi kedua dia berbicara tentang keberadaan dia pertemuan di Menteng, Jakarta. Nah, situ kami mau sampaikan begini. Jadi ketika saksi pertama ditanya oleh hakim akan menjelaskan tentang apa, lalu dari pihak penggugat menjelaskan bahwa saksi yang dihadirkan itu menjelaskan terkait bantuan pada keluarga yang ada bermasalah money politik. Nah, di situ hakim malah bertanya, kesaksian ini, yang materi ini apakah ada dalam gugatan atau tidak? Lalu dijawab oleh gugat tidak ada. Dalam kesaksian itu, saksi pertama itu dia menjelaskan bahwa ada bantuan untuk keluarga yang keluarganya ditahan ya. Nah, dari aspek hukum ini tidak masuk dalam materi gugatan. Karena materi gugatan kan berbicara tentang wan prestasi. Kalau materi gugatan tentang wan prestasi berarti kan ada ingkar janji. Nah, ingkar janji ini kan harus dibuktikan sampai menyaksikan itu. Nah, kalau tidak ada saksi yang menyaksikan itu, lalu saksi yang dihadirkan adalah terkait masalah money politik, ini kan sangat jauh dari apa yang diduga. Itu pertama. Kedua, terkait saksi yang kedua yang mengatakan bahwa dia ada dalam pembicaraan terkait kesepakatan tidak tertulis itu sempatkan saya bertanya kepada saksi, saudara saksi pada saat itu ada di mana? Saksi itu mengatakan bahwa dia ada di sekitar situ. Lalu saya mempertegas lagi, ada di situ itu di mana? Karena pada saat itu saya juga ada dalam pertemuan itu dan saya tidak melihat saksi itu. Nah, kalau saksi ini dia hanya mendengar dari orang ke orang, berarti kan saksi ini tidak bisa diterima. Namanya saksi itu kan dia harus melihat langsung dan mendengar langsung atau merasakan langsung. Tapi kalau dia jauh dari itu hanya dengar kata orang ini kan berarti kan kesaksian itu tidak bisa nilainya tidak ada gitu. Nah, terkait sidang tadi penggugat menghadirkan saksi ahli. Tadi kami berharap ahli itu dia bisa menjelaskan apa itu wan prestasi sehingga membuat terang masalah ini kan. Nah, kalau dia bisa menjelaskan bahwa wan prestasi itu seperti ada ingkar janji, apakah tertulis atau tidak tertulis, ya kan? Nah, ini akan membuat terang masalah. Tetapi saksi yang dihadirkan tadi itu berbicara tentang apa profesi advokat. Nah, kalau berbicara tentang profesi advokat, toleransinya dengan manifestasi itu apa? Tidak ada. Jadi ketika saksi yang sudah dihadirkan menurut kami tidak bisa membuktikan dalil yang dalam gugatan itu. Tim Liputan, Papua Barat Daya TV.